Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluna Marsha Prinsesa Sumarno dari 10 AKL 2. Di video ini saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait dengan analisis perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Baik, untuk poin yang pertama adalah latar belakang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Didirikan oleh Raden Patah setelah runtuhnya Majapahit. Berlokasi strategis di pesisir utara Jawa, Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam dengan dukungan para ulama, khususnya Wali Songo. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Demak melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dan memimpin perlawanan terhadap Portugis yang mengancam Nusantara. Meskipun berjaya dalam beberapa dekade, Kesultanan ini mengalami kemunduran akibat konflik internal hingga akhirnya kekuasaan beralih ke Kesultanan Pajang. Selanjutnya adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perlawanan Kesultanan Demak. Yang pertama yaitu kepedulian atas jatuhnya Kerajaan Malaka. Kehancuran Malaka menjadi sinyal awal terhadap ambisi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini membuat Kerajaan Demak dan penguasa-penguasa setempat prihatin akan ancaman yang ditimbulkan oleh kehadiran Portugis di wilayah Nusantara. Yang kedua, keinginan untuk menguasai Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur perdagangan yang strategis di perairan Nusantara. Kerajaan Demak pun menyadari betapa pentingnya menjaga kendali atas jalur ini. Pihak yang menguasai Selat Malaka akan memiliki kekuasaan besar dalam mengendalikan arus perdagangan rempah-rempah. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi negara-negara Eropa seperti Portugis untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, Portugis yang menunggu aktivitas perdagangan Demak. Kedatangan Portugis ke Indonesia dianggap mengganggu aktivitas perdagangan Demak. Portugis bahkan mulai ingin merebut kendali atas pelabuhan-pelabuhan kunci guna menghalangi perdagangan rempah-rempah yang vital bagi Demak. Hal ini tentu merugikan kerajaan dan memicu perlawanan. Yang keempat, yaitu keinginan Portugis untuk membangun perusahaan dagang di Jawa. Portugis tidak hanya ingin menguasai perdagangan di wilayah Indonesia, tetapi juga mencoba mendirikan perusahaan dagang mereka sendiri di Pulau Jawa. Hal ini membuat Kerajaan Demak semakin meyakini keberadaan Portugis sebagai ancaman bagi mereka. Terakhir atau kelima, adanya penyebaran agama Katolik oleh Portugis. Portugis bukan hanya datang untuk berdagang, melainkan juga membawa misi agama Katolik. Upaya untuk menyebarkan agama baru di tanah Jawa ini mengancam kestabilan agama mayoritas di sana, yaitu Islam. Ditambah lagi, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam sehingga menentang adanya misi agama tersebut. Nah, setelah faktor, di sini saya akan memaparkan alur bagaimana terjadinya perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Yang pertama yaitu kehadiran Portugis di Malaka. Pada 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka, yang saat itu merupakan pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Selanjutnya, Demak menentang kehadiran Portugis. Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana melihat kehadiran Portugis sebagai ancaman terhadap perdagangan dan Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu serangan Demak ke Malaka pada 1512 hingga 1513. Dipimpin oleh Pati Unus, armada Demak melancarkan serangan ke Malaka untuk mengusir Portugis, tetapi gagal karena persenjataan Portugis lebih unggul. Yang selanjutnya yaitu Portugis berusaha menguasai Sunda Kelapa. Pada 1522, Portugis menjalin perjanjian dengan Kesultanan Sunda untuk membangun benteng di Sunda Kelapa sebagai upaya memperluas pengaruhnya. Yang selanjutnya yaitu Fatahillah merebut Sunda Kelapa, yang terjadi pada 1527. Pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah menyerang dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Kemudian mengganti namanya menjadi Jayakarta. Dan yang terakhir yaitu pengaruh Portugis terbatas di Nusantara. Setelah kekalahan di Sunda Kelapa, Portugis lebih fokus di Malaka dan di Maluku. Sementara Demak semakin berperan sebagai kekuatan Islam dan perdagangan di Jawa. Baik, setelah terjadinya perlawanan pasti ada dampaknya. Yang pertama, yaitu gagalnya Portugis menguasai Jawa.
Kesultanan Demak, terutama di bawah pimpinan Sultan Trenggana, berusaha mengusir Portugis dari Malaka dan mencegah pengaruhnya di Jawa. Meskipun Demak tidak berhasil merebut Malaka, Portugis juga tidak bisa memperluas kekuasaannya ke Jawa secara langsung. Yang kedua, yaitu penguatan peran Demak sebagai kekuatan maritim. Perlawanan terhadap Portugis menunjukkan bahwa Demak adalah salah satu kekuatan maritim yang dominan di Nusantara, terutama setelah serangan terhadap Malaka dan upaya merebut Sunda Kelapa pada 1527 di bawah pimpinan Fathahillah. Yang selanjutnya yaitu berkurangnya pengaruh Portugis di beberapa wilayah. Akibat perlawanan dari Demak dan kerajaan-kerajaan lain, pengaruh Portugis lebih terbatas di Malaka dan di beberapa daerah timur Nusantara atau Maluku. Mereka kesulitan mendapat kendali penuh atas perdagangan di Jawa dan di Sumatera. Yang keempat, yaitu lahirnya kota Jayakarta. Pada tahun 1527, Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang kelak berkembang menjadi Batavia dan kini menjadi Jakarta. Yang terakhir yaitu konflik berkepanjangan di Nusantara. Perlawanan Demak terhadap Portugis menjadi bagian dari konflik yang lebih luas antar kerajaan-kerajaan lokal dengan bangsa Eropa. Perlawanan ini membuka jalan bagi perlawanan kerajaan-kerajaan lain terhadap penjajah di Nusantara. Baik, setelah terjadinya perlawanan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis berakhir dengan keberhasilan Demak dalam mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527, yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta. Meskipun serangan awal ke Malaka pada 1512 hingga 1513 gagal, namun Portugis tetap bertahan di Malaka dan mengalihkan fokusnya ke wilayah timur Nusantara seperti Maluku. Perlawanan ini menunjukkan peran penting Demak sebagai kekuatan Islam yang menentang kolonialisme Eropa. Meskipun akhirnya kesultanan ini mengalami kemunduran akibat konflik internal dan pergeseran kekuasaan ke Pajang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi di video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.